Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Hari ini saya akan mencoba untuk membagikan sedikit informasi mengenai kuisis. Mungkin beberapa Bapak dan Ibu sudah pernah tahu tentang kuisis dan pernah mencobanya. Tapi ini semata-mata saya hanya ingin membantu beberapa teman yang mungkin belum pernah menggunakan atau masih kesulitan dengan kuisis. Bapak dan Ibu yang berbahagia, minggu depan kita sudah menjalani penilaian akhir semester. Banyak atau masih ada sekolah yang belum mampu untuk menyelenggarakan penilaian akhir semester online secara bersamaan. Maka Bapak Ibu guru yang mungkin kesulitan, ini ada salah satu jalan keluar yang bisa kita gunakan, yaitu evaluasi dengan menggunakan kuisis. Mari kita lihat lebih dekat apakah kuisis itu. Jadi Bapak dan Ibu, kuisis itu adalah sebuah web tool untuk membuat permainan kuis interaktif yang digunakan dalam pembelajaran. Biasanya kita buat senang-senang saja kalau kita bisa bertemu dengan para siswa di kelas. Tapi karena sekarang kita PJJ, maka kuisis ini tidak hanya kita gunakan untuk pembelajaran atau bermain-main, tapi kita maksimalkan juga penggunaannya untuk evaluasi. Nah, mari kita lihat bagaimana langkah-langkah pembuatan kuisis. Ini bagi Bapak Ibu guru yang belum pernah membuat. Pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita membuat akun. Nah, bagaimana membuatnya? Kita masuk kepada www.quizzes.com, lalu klik sign up. Di situ kita bisa sign up with email atau sign up with Google. Selanjutnya, setelah kita memiliki akun, kita pilih dulu penggunanya. Karena kita akan membuat soal dan mendistribusikan, jangan lupa yang kita pilih adalah a teacher. Kita pilih sebagai guru. Setelah kita klik sebagai guru, kita akan mengisi data di situ. Ada beberapa data yang harus diisikan, yang jelas adalah negara, kemudian kode pos, dan school atau organization. Silahkan Bapak dan Ibu masukkan nama sekolah secara manual dengan cara klik cannot find your organization, kemudian klik add organization, klik continue, dan masukkan nama sekolah Bapak dan Ibu. Nah, setelah itu selesai, maka kita sudah memiliki akun. Nah, sekarang kita akan membuat soalnya. Kita mulai dengan membuat soal. Di tab sebelah kiri, Bapak dan Ibu, pilih My Quizzes, lalu pada bagian atas klik Create New Quiz. Nah, setelah kita create new quiz dan kita klik, maka akan muncul dialog nama quiz dan subjeknya. Saya tuliskan nama kuisnya di sini introduction, karena saya akan membuat tentang introduction kuisnya. Kemudian subjeknya adalah English. Setelah itu kita pilih next, kemudian kita klik lagi. Di situ ada tipe soal. Kalau saya Bapak dan Ibu, saya untuk penilaian akhir semester saya menggunakan semuanya multiple choice. Kenapa? Satu, lebih mudah nanti dalam penilaiannya karena nilainya akan langsung muncul di situ. Kita tidak perlu secara manual lagi memeriksa pekerjaan siswa. Jadi langsung muncul nilainya dalam kuisis kita. Kemudian ada pilihan yang lain, check box atau fill in the blank atau pool dan open ended. Nah, permasalahannya Bapak dan Ibu dalam kuisis ini untuk fill in the blank dan open ended, apapun jawaban siswa yang diberikan itu akan dinilai benar oleh kuisis. Jadi kita nanti harus masih secara manual melakukan koreksi. Tapi kalau kita memilih multiple choice saja, maka kita tidak perlu mengoreksi lagi, sudah ada nilainya di situ. Jadi cukup efisien pembuatannya. Nah, kita lihat bagaimana di sini ini yang saya lakukan, saya membuat soal pilihan ganda.
Ketika kita klik soal pilihan ganda, maka muncul opsi seperti ini layarnya. Nah, layar yang sebelah kanan itu menunjukkan tampilan yang nantinya akan dilihat siswa. Jadi silahkan Bapak dan Ibu nanti juga perhatikan di situ cukup baik atau tidak yang ada dalam tulisan itu. Nah, di sini Bapak dan Ibu kita akan melihat icon penting yang harus kita perhatikan. Kalau Bapak dan Ibu ingin memasukkan rumus-rumus matematika, silakan di situ di atas sebelah kanan dari pertanyaan itu ada fungsi X, itu adalah ketika Bapak dan Ibu ingin masukkan rumus-rumus matematika. Kemudian sebelahnya adalah untuk soal gambar. Ketika Bapak dan Ibu ingin masukkan gambar, silakan diklik, nanti sudah muncul gambarnya di situ. Ataukah dari galeri Bapak dan Ibu, ataukah dari link yang ada dari browser Bapak dan Ibu. Selanjutnya lihat lagi, di paling bawah sebelah kiri itu ada alokasi waktu pengerjaan soal. Kira-kira berapa detik siswa akan mampu mengerjakan soal tersebut. Setelah itu jangan lupa Bapak dan Ibu juga harus mengklik untuk kunci jawaban dari masing-masing soal. Kemudian seandainya Bapak dan Ibu ingin menambahkan pilihan jawaban, bisa ditambah diklik pada Add Answer Option. Jangan lupa setelah selesai semuanya kita klik Save. Maka soal kita sudah jadi dan siap. Nah, kemudian ketika kita sudah selesai, ada berapa soal yang akan kita bagikan pada siswa nanti. Nah, kita sudah selesai, saatnya kita membagikan kuis ini pada siswa. Bagaimana caranya? Kita lihat di sini. Kita masuk lagi tadi, kita pilih kuis yang akan dibagikan dari Find a Quiz atau My Quizzes. Karena kita tadi sudah membuat, maka kita pilih yang My Quizzes. Ya. Kemudian di sini ada 3 pilihan latihan. Play live. Play live itu digunakan pada saat kita ada di kelas. Jadi kalau kita sekarang PJJ, mungkin tidak perlu kita gunakan. Kemudian ada assign homework. Nah, di assign homework ini yang saya gunakan untuk ujian Bapak dan Ibu. Jadi nanti kita juga akan melihat di assign as homework di sini untuk kita gunakan dalam penilaian kita. Atau ada juga pilihan praktis. Praktis ini untuk apa? Ini adalah pilihan untuk belajar mandiri dengan latihan soal. Jadi nanti Bapak dan Ibu tinggal klik linknya, kita bagikan melalui WhatsApp group, anak-anak sudah bisa bermain atau berlatih soal sendiri di situ. Nah, karena ini tadi tujuannya adalah sebagai penilaian akhir semester, maka kita pilih assign as homework. Ya. Nah, lalu kita atur waktunya. Jadi kapankah ujian itu kita lakukan? Ada waktunya di sini. Diselesaikan tanggal berapa, jam berapa, begitu. Jadi silakan ditulis tanggal dan bulannya, kemudian jamnya juga dituliskan di situ. Kemudian setelah itu jangan lupa untuk klik continue. Nah, ini nanti akan langsung kita integrasikan dalam Google Classroom ya, Bapak dan Ibu. Jadi kita langsung masuk. Contohnya di sini karena kuis tadi mau saya assign untuk anak-anak kelas 11 bahasa Inggris. Dan saya punya 3 kelas untuk anak kelas 11, maka langsung saya masukkan di situ kelas-kelasnya. Ada bahasa Inggris kelas 11 keramik, kemudian bahasa Inggris kelas 11 lukis 1, dan bahasa Inggris kelas 11 DKV 1. Ketika sudah diklik semua, kemudian kita save. Nah, itu sudah langsung masuk kepada Google Classroom kita. Jangan lupa di sini ada juga general setting. General setting-nya itu adalah setting-setting yang harus kita perhatikan untuk siswa. Misalnya ada students attempts, itu adalah berapa kali siswa dapat mengambil tes ini. Apakah cukup sekali, 2 kali, atau bisa berkali-kali. Gitu. Kalau untuk penilaian akhir semester mestinya sekali saja. Jadi nanti kita langsung tahu berapa nilainya. Kemudian ada show answering game. Apakah siswa bisa tahu jawaban yang benar yang mana gitu. Kita lihat tinggal on atau kita off-kan saja. Kemudian nanti di terakhir ada show answer post game. Apakah akan kita perlihatkan pada siswa atau tidak jawaban-jawaban mereka itu. Setelah ada general setting, di sini juga ada gameplay setting. Nanti Bapak dan Ibu bisa melihat-lihat sendiri mana yang akan di-oke atau mana yang tidak. Nah, kira-kira seperti itu Bapak dan Ibu. Nah, nanti di dalam Google Classroom kita, itu akan muncul seperti ini. Nah,
Ada class invite-nya di situ, anak-anak bagaimana mengerjakannya, tinggal diklik saja untuk kuisnya, nanti mereka sudah bisa mengerjakan. Hasilnya, nah ini yang paling kita suka, karena kita tidak perlu lagi untuk mengoreksi satu persatu, tapi sudah bisa kita koreksi, kita lihat di grades-nya, nanti akan muncul nilai masing-masing siswa. Demikian Bapak dan Ibu, sedikit sharing dari saya tentang penggunaan quizzes dalam penilaian akhir semester. Selamat mencoba, semoga sukses dan menjadi guru yang selalu menginspirasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.